Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Maulidatul Prasoal Ulia sebagai pembicara pertama, yang kedua Desti Arnida Ghazalina sebagai pembicara kedua, yang ketiga Rohmati Zuriyah sebagai pembicara ketiga, yang keempat Ani Amelia sebagai pembicara keempat, yang kelima Rizky Nurfadilah sebagai pembicara kelima, yang keenam Khofifah Nur Indah sebagai pembicara keenam, yang ketujuh Durratu Ni'mah sebagai pembicara ketujuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi mengenai limit fungsi. Dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai limit fungsi, dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu limit fungsi, yang kedua teorema mengenai limit, yang ketiga perluasan konsep limit. Untuk limit fungsi dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, kriteria epsilon mendekati delta untuk limit. Yang kedua, kriteria barisan bagi limit. Yang ketiga, kriteria divergen. Untuk perluasan konsep limit dibagi menjadi 2, yaitu limit sepihak dan limit tak hingga. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai limit-limit fungsi. Analisis dalam matematika secara umum memperkenalkan tentang topik matematika yang secara sistematis digunakan untuk membangun konsep-konsep limit. Telah dikenal konsep dasar tentang limit, antara lain konvergensi barisan bilangan-bilangan real. Pada pasal ini akan dibangun konsep limit fungsi. Konsep limit fungsi sejajar dengan konsep limit barisan. Secara intuitif, ide fungsi f mempunyai limit L di C adalah nilai fx menghampiri L apabila x menghampiri C. Pernyataan fungsi f menghampiri L di C berarti bahwa nilai fx terletak di sembarang epsilon lingkungan L apabila x diambil dari lingkungan C yang cukup kecil dengan x tidak sama dengan C. Pemilihan delta bergantung nilai epsilon yang akan diambil, dan limit fungsi tidak bergantung pada adanya nilai f di C. Untuk definisinya yaitu yang pertama, misalkan A subset R bilangan real, suatu titik C anggota bilangan real adalah titik kluster dari A jika setiap lingkungan delta V delta C sama dengan C min delta dan C plus delta dari C memuat A-ling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C. Dengan catatan, titik C merupakan anggota dari A atau bukan, tetapi meskipun sedemikian itu tidak menentukan apakah C suatu titik kluster dari A atau bukan, karena secara khusus yang diperlakukan adalah bahwa adanya titik-titik dalam V delta C irisan A yang berbeda dengan C agar C menjadi titik kluster dari A. Untuk teoremanya yaitu suatu bilangan C anggota R bilangan real merupakan titik kluster dari A bilangan real jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A besar dengan AN tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli. Sedemikian sehingga limit AN sama dengan C. Untuk pembuktiannya yaitu pertama, pembuktian ke arah kanan. Dipunyai C titik kumpul A, ambil sembarang N anggota bilangan asli. Bangun V delta C sama dengan V 1 per N C. Pilih AN anggota V 1 per N C irisan A min C. Bangun AN dengan N anggota bilangan asli. Pilih bilangan asli yaitu N sama dengan N plus 1. Jelas bahwa
mutlak AN min C akan kurang dari delta apabila N lebih besar sama dengan N bilangan asli. Jadi AN dengan N bilangan asli akan mendekati C. Jadi terdapat barisan unsur-unsur di A selain C dan konvergen ke C. Untuk pembuktian ke arah kiri, dipunyai barisan unsur-unsur di A selain C dan konvergen ke C. Ambil sembarang delta lebih dari 0. Pilih K delta anggota N bilangan asli dan AN anggota V delta C. Apabila N lebih besar sama dengan K delta, jadi semua anggota V delta C memuat titik-titik di A yang bukan C. Jadi C suatu titik kumpul A. Untuk definisi limit yang kedua yaitu misalkan A subset dari R bilangan real di mana F adalah A menuju ke R bilangan real dan C suatu titik kluster dari A. Kita katakan bahwa suatu bilangan real L merupakan limit dari F pada C jika diberikan sebarang lingkungan epsilon dari L V delta L. Terdapat lingkungan epsilon dari C V delta C sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, sebarang titik dari V delta C irisan A, maka Fx termasuk V epsilon L. Jika L merupakan suatu limit dari F pada C, maka kita juga mengatakan bahwa F konvergen ke L pada C. Sering dituliskan L sama dengan limit F X mendekati C atau L sama dengan limit F X dengan X mendekati C. Kita juga mengatakan bahwa Fx menuju L sebagaimana X mendekati ke C atau Fx menuju L sebagaimana X menuju ke C. Simbol Fx menuju ke L sebagaimana X menuju ke C juga dipergunakan untuk menyatakan fakta bahwa F mempunyai limit L pada C. Jika F tidak mempunyai suatu limit pada C, kita kadang-kadang mengatakan bahwa F divergen pada C. Selanjutnya, teorema 4.1.5. Jika di mana F memetakan A terhadap R dan C suatu titik klaster dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Buktinya, andaikan limit X mendekati CF di mana Fx sama dengan L aksen dan limit X mendekati C di mana L double aksen dengan L aksen sama dengan L double aksen. Perandaian ini akan dibuktikan. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Pilih delta aksen lebih besar dari 0 dan delta double aksen lebih besar dari 0, sehingga Fx anggota V epsilon aksen L aksen apabila X anggota V delta double aksen C dengan V epsilon aksen L aksen irisan V epsilon double aksen L aksen sama dengan himpunan kosong. Pilih delta, minimal batasnya antara delta aksen sampai delta double aksen. Pilih X0 anggota V delta C irisan A sampai C. Jelas Fx0 anggota V epsilon L aksen irisan V epsilon L double aksen. Ini suatu kontradiksi, jadi L aksen tidak sama dengan L double aksen. Selanjutnya, definisi 4.2.1. Dipunyai A terhadap R, di mana F memetakan A terhadap R, dan C titik kumpul A. Fungsi F dikatakan terbatas pada suatu lingkungan C jika terdapat suatu lingkungan V delta C, sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X anggota A irisan V delta C. Teorema 4.2.2.
dipunyai A subset R, di mana F memetakan A terhadap R. Jika F mempunyai limit C, maka F terbatas pada suatu lingkungan di C. Buktinya, tulis limit X mendekati C di mana X sama dengan L. Ambil epsilon 0 sama dengan 1 lebih besar dari 0. Pilih delta 0 lebih besar dari 0 sehingga mutlak Fx min L kurang dari 1. Apabila 0 kurang dari mutlak X min C delta 0, jelas Fx kurang dari 1 plus mutlak L. Tulis 1 plus mutlak L sama dengan M lebih besar dari 0. Jadi V epsilon 0 C dan M lebih besar dari 0, sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan M untuk semua anggota V epsilon 0 irisan A min C. Jadi F terbatas pada suatu lingkungan C. Untuk definisi 4.2.3, dipunyai A subset R di mana F memetakan A terhadap R dan G memetakan A terhadap R suatu fungsi. Didefinisikan sebagai berikut, di mana F plus G X sama dengan Fx plus Gx untuk semua anggota X merupakan anggota A. F min G X sama dengan Fx min Gx untuk semua anggota X merupakan anggota A. F kali Gx sama dengan Fx kali Gx untuk semua anggota X merupakan anggota A. Jika K anggota R, maka K kali Fx sama dengan K kali Fx untuk semua anggota X merupakan anggota A. Jika Hx tidak sama dengan 0 untuk semua anggota X merupakan anggota A, maka Fx per Hx X sama dengan Fx per Hx untuk semua anggota X merupakan anggota A. Untuk teorema 4.2.4, A subset R di mana F memetakan A terhadap R, C titik kumpul A dan B anggota R. Untuk yang A, jika limit X mendekati C di mana Fx sama dengan L dan limit X mendekati C di mana Fx sama dengan M, maka limit X mendekati C di mana Fx plus Gx sama dengan L plus M. Limit X mendekati C di mana Fx min Gx sama dengan L min M. Limit X mendekati C, F di mana Fx kali Gx sama dengan L kali M. Limit X mendekati C di mana B kali Fx sama dengan B kali L. Untuk yang B itu B ya. Jika H memetakan A terhadap R dan Hx tidak sama dengan 0 untuk semua anggota X merupakan anggota A dan limit X mendekati C di mana Hx sama dengan H, maka limit X mendekati C di mana F per Hx sama dengan L per H. Selanjutnya, bukti dari teorema 4.2.4, ambil sembarang barisan unsur-unsur di A yang bukan C sehingga AN dengan N merupakan anggota bilangan asli yang mendekati C. Jelas, limit Fxn untuk X yang mendekati C sama dengan L dan limit Gxn untuk X mendekati C sama dengan M. Jadi, limit Fx kali Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fxn kali Gxn untuk X mendekati C sama dengan L kali M. Teorema 4.1.6 dipunyai A subset R di mana suatu fungsi yang memetakan A terhadap R dan C titik kumpul A. PBE limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L.
Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat suatu delta lebih dari 0, sehingga mutlak fx sama dengan L kurang dari epsilon apabila x anggota A dan 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta epsilon. Bukti, dipunyai limit fx untuk x mendekati C sama dengan L. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Pilih delta epsilon lebih dari 0 sehingga fx anggota V epsilon L apabila x anggota V delta epsilon C irisan A min kurung kurawal C, di mana mutlak fx min L kurang dari epsilon. Teorema 4.1.8 dipunyai suatu fungsi yang memetakan A terhadap R dan C titik kumpul A. PBE A limit fx untuk x mendekati C sama dengan L untuk setiap barisan unsur-unsur di A selain C. Xn dengan n anggota bilangan asli yang terdapat barisan F Xn dengan n anggota bilangan asli yang mendekati L. Bukti, untuk pembuktian dari kiri ke kanan dipunyai limit fx untuk x mendekati C sama dengan L dan barisan A selain C Xn mendekati C. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, pilih delta lebih besar dari 0 sehingga fx min n kurang dari epsilon. Apabila 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta, pilih K delta anggota bilangan asli sehingga mutlak xn min C kurang dari delta. Apabila n lebih besar dari K delta, jadi mutlak fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi setiap epsilon lebih besar dari 0 terhadap K del epsilon anggota bilangan asli sehingga mutlak fxn min L kurang dari epsilon apabila n lebih besar dari bilangan asli. Jadi fxn dengan n anggota bilangan asli mendekati L. Untuk pembuktian dari kanan ke kiri dipunyai untuk setiap barisan unsur-unsur di A selain C, Xn dengan n merupakan anggota bilangan asli yang konvergen ke C, maka barisan fxn dengan n anggota bilangan asli mendekati L. Andaikan limit fx untuk x mendekati C tidak sama dengan L, pilih epsilon 0 lebih dari 0 sehingga mutlak fx min L lebih dari epsilon 0 untuk suatu teorema 4.1.9 dipunyai A subset R di mana suatu fungsi yang memetakan A terhadap R dan C titik kumpul A. Jika L anggota R, maka limit fungsi X untuk X mendekati C tidak sama dengan L. Jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn dengan n anggota bilangan asli unsur di A yang bukan C konvergen ke C. Akan tetapi, limit fxn untuk xn mendekati C tidak sama dengan L.
limit fxn untuk xn mendekati C tidak sama dengan L jika dan hanya jika terdapat barisan unsur-unsur di A yang bukan C, sehingga xn dengan n anggota bilangan asli yang mendekati C. Akan tetapi, barisan fxn untuk x anggota bilangan asli tidak konvergen. Contoh 4.1.10 A. Tunjukkan limit 1 per x untuk x mendekati 0 tidak ada. B. Dipunyai fungsi SGN yang memetakan R terhadap R dengan SGN x sama dengan min 1 ketika x kurang dari 0, 0 ketika x sama dengan 0, 1 ketika x lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui contoh teorema 4.2.5. Yang A, beberapa contoh limit yang disajikan pada pasal 4.1 dapat diperiksa dengan memanfaatkan teorema 4.2.4. Sebagai contoh telah diperoleh limit x mendekati C sama dengan C dan limit x mendekati C x kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika diketahui C lebih besar dari 0, maka limit C mendekati C per X sama dengan 1 per limit C mendekati CX sama dengan 1 per C. Poin B, jelas limit X mendekati C X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4 sama dengan limit X mendekati 2 X kuadrat plus 1 limit X mendekati 2 X pangkat 3 min 4 sama dengan 5 dikali 4, yaitu hasilnya 20. Poin C, jelas limit X mendekati 2 X pangkat 3 min 4 per X kuadrat plus 1 sama dengan limit X mendekati 2 X pangkat 3 min 4 per limit X mendekati 2 X kuadrat plus 1, yang hasilnya adalah 4 per 5. Untuk poin D, jelas limit X mendekati 2 3X min 6 sama dengan 0. Nah, dengan demikian, limit berikut tidak dapat memanfaatkan teorema 4.2.4b. Jadi, limit X mendekati 2 X pangkat 2 min 4 per 3X min 6 sama dengan limit X mendekati 2 X plus 2 dikali X min 2 per 3 kali X min 2 sama dengan limit X mendekati 2 X plus 2 per 3 sama dengan sepertiga limit X mendekati 2 X plus 2, yaitu hasilnya adalah 4 per 3. Poin E, jika limit X mendekati 0 sama dengan 1 per X tidak ada. Nah, poin F, jika Px suatu polinom, maka limit X mendekati C Px sama dengan Pc. Poin G, jika Px dan Qx polinom dengan Qx tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C Px per Qx sama dengan X min limit X mendekati C Px per limit X mendekati C Qx sama dengan Pc per Qx. Teorema selanjutnya yaitu 4.2.6, dipunyai A subset bilangan real di mana fungsi A ke bilangan real dan C suatu titik kumpul A. Jika A fungsi XB untuk setiap X elemen A dikurangi C dan limit X mendekati C fx ada, maka A kurang dari sama dengan limit X mendekati C fx kurang dari B. Buktinya yaitu dipunyai limit X mendekati C di mana mendekati C fx ada, yang kita tulis dengan L sama dengan limit X mendekati C fx. Ambil sembarang barisan unsur-unsur di A dikurangi C xn n elemen bilangan asli ke C. Jelas
fxn di mana n elemen bilangan asli ke L dipunyai A, L, B. Teorema selanjutnya yaitu 4.2.7 dipunyai A subset bilangan real f, g fungsi A ke R dan C suatu titik kumpul A jika fx, gx, hx untuk setiap x elemen A dikurangi C dan limit x mendekati C fx sama dengan L atau sama dengan limit x mendekati hx, maka limit x mendekati C gx sama dengan L. Bukti, ambil sembarang epsilon lebih dari 0, pilih delta 1 lebih dari 0, delta 2 lebih dari 0, dan delta 3 lebih dari 0 sehingga norm fx kurangi L kurang dari epsilon per 5 delta per 5 apabila 0 kurang dari norm x min C kurang dari delta 1, kemudian norm fx dikurangi L kurang dari delta per 5 apabila 0 kurang dari norm x min C kurang dari delta 2, dan fx, gx, hx apabila 0 kurang dari norm x min C kurang dari delta 3. Pilih delta sama dengan minimum delta 1, delta 2, delta 3. Jelas fx, gx, hx merupakan sama dengan fx dikurangi L, gx dikurangi L, dan hx dikurangi L. Jadi norm gx min L kurang dari maksimum fx dikurangi L, norm hx dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 yang mana gx, norm gx min L kurang dari epsilon apabila 0 kurang dari norm x min C kurang dari delta. Jadi limit x mendekati C gx sama dengan L. Contoh teorema 4.2.8. A. Tunjukkan limit x mendekati 0 x pangkat 3/2 sama dengan 0 apabila diketahui x lebih dari 0. Nah, dapat kita tulis fx sama dengan x pangkat 3/2, x kurang dari 0 dan x lebih dari sama dengan 1. Nah, jelas x pangkat 3/2 kurang dari x dan lebih dari sama dengan 1 atau sama juga dengan x pangkat 3/2 kurang dari x lebih dari x kuadrat kurang dari sama dengan x. Jadi limit x mendekati 0 x pangkat 3/2 sama dengan 0. Untuk poin B, tunjukkan limit x mendekati 0 sin x sama dengan 0. Ambil sembarang x elemen bilangan real. Jelas sin x lebih dari sama dengan min x dan sin x kurang dari sama dengan x. Nah, jelas jika limit x mendekati 0 min x sama dengan 0 atau limit x mendekati 0x. Jadi limit x mendekati 0 sin x sama dengan 0. Poin C, tunjukkan limit x mendekati 0 cos x sama dengan 1. Ambil sembarang x elemen bilangan real. Jelas bahwa 1 dikali x kuadrat per 2 kurang dari sama dengan cos x kurang dari sama dengan 1. Nah, jelas limit x mendekati 0 1 min x kuadrat per 2 sama dengan 1 atau sama dengan limit x mendekati 0 1. Jadi limit x mendekati 0 cos x sama dengan 1. Nah, poin D, tunjukkan limit x mendekati 0 cos x min 1 per x sama dengan 0. Ambil sembarang x elemen bilangan real. Jelas jika cos x lebih dari sama dengan 1 min x kuadrat per 2 kurang dari 1, kasus x lebih dari 0, jelas 1 dikurangi
cos X lebih dari sama dengan X 1 min X kuadrat per 2 kurang dari sama dengan 1, yaitu sama dengan cos X min 1 lebih dari sama dengan min X kuadrat per 2 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian cos X min 1 kurang lebih dari sama dengan min X per 2 dan kurang dari sama dengan 0. Limit, maka limit X mendekati 0, min X per 2 sama dengan 0 sama dengan limit X mendekati 0, 0. Jadi limit X mendekati 0 cos X min 1 per X sama dengan 0. Ya, jadi disitu ada banyak sekali contoh, ada sampai 6 contoh sampai F ya. Bisa dipelajari. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir ya, tunjukkan limit X mendekati 0, X kali sin seper X sama dengan 0, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Pertama, tulis fx sama dengan sin seper X, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Ambil sembarang X anggota bilangan real, min himpunan 0. Maka jelas jika min 1 kurang dari sama dengan sin seper X kurang dari sama dengan 1. Kita ambil X kurang dari 0, maka akan kita peroleh min X kurang dari sama dengan X sin seper X kurang dari sama dengan X. Kemudian kita ambil X lebih besar dari 0, maka min X kurang dari sama dengan X sin seper X kurang dari sama dengan 0. Min X kurang dari sama dengan sin seper X kurang dari sama dengan X. Jadi limit X mendekati 0 min X sama dengan 0 sama dengan limit X mendekati 0. Jadi limit X mendekati 0, X sin seper X sama dengan 0. Kemudian ada teorema 4.2.9. Dipunyai A anggota bilangan real, musi A menuju R dan C suatu titik kumpul A. A jika limit X mendekati C fx lebih besar dari 0, maka terdapat lingkungan V delta C sehingga fx lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota V delta C irisan A min himpunan C. Yang B, jika limit X mendekati C fx kurang dari 0, maka terdapat lingkungan V delta C sehingga fx kurang dari 0 untuk setiap X anggota V delta C irisan A min C. Nah, di situ ada buktinya. Bukti yang A, dipunyai limit X mendekati C fx lebih besar dari 0. Nah, limit X mendekati C fx kita misalkan dengan L-nya lebih besar dari 0. Maka kita ambil epsilonnya L per 2 dengan delta, pilih delta lebih besar dari 0 sehingga diperoleh fx min L kurang dari L per 2. Apabila 0 kurang dari X min C kurang dari delta, maka jelas jika 0 kurang dari X min C kurang dari delta, sehingga X anggota V delta C irisan A min C dan fx min L kurang dari L per 2. Dengan jadi L per 2 kurang dari fx kurang dari 3L per 2. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat lingkungan V delta C sehingga fx lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota V delta C irisan A min himpunan C. Nah, caranya sama yang B dengan yang A ya. Kemudian definisi 4.3.1. Dipunyai A elemen real dan fungsi A menuju R menuju bilangan real. Yang A, jika C titik kumpul A irisan C batasnya sampai tak hingga, maka L anggota bilangan real disebut limit kanan
fungsi di C, ditulis limit X mendekati C positif dengan fx sama dengan L. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga fx min L kurang dari epsilon apabila C min delta kurang dari X kurang dari C. Kemudian yang B, ini harusnya B ya, jika C titik kumpul A irisan batasnya berarti dari min tak hingga sampai C, maka L anggota bilangan real disebut limit kiri. Limit kiri karena batasnya di sini min tak hingga ya, berarti disebut limit kiri. F di C ditulis limit X mendekati C negatif fx sama dengan L. Maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga fx min L kurang dari epsilon apabila C min delta kurang dari X kurang dari C. Dari semua itu kita bisa simpulkan jika L adalah limit kanan f di C ditulis dengan limit X mendekati C positif dengan fx limit X mendekati C positif fx sama dengan L. Kedua, limit untuk limit X mendekati C positif F dan limit X mendekati C negatif F disebut limit sepihak. Limit sepihak F. Limit sepihak boleh keduanya ada, sama atau tidak sama. Yang ketiga, jika A merupakan selang dengan C, demikian pula jika A merupakan selang dengan C merupakan ujung kanan fungsi A menuju R mempunyai limit hanya jika fungsi A menuju R mempunyai limit kiri di C. Oke. Berikut adalah catatan dari definisi 4.3.1 dari limit sepihak. Catatan yang pertama berbunyi, jika L adalah limit kanan fungsi f di C, ditulis dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sebelah kanan sama dengan L. Yang kedua, limit-limit seperti limit fungsi f untuk x mendekati C dari sebelah kanan dan limit fungsi f untuk x mendekati C dari sebelah kiri disebut limit sepihak fungsi f. Limit-limit sepihak boleh keduanya ada, baik sama atau tidak sama. Yang ketiga, yaitu jika A merupakan selang dengan C. Demikian pula jika A merupakan selang dengan C merupakan ujung kanan selang, maka fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real mempunyai limit jika dan hanya jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real limit mempunyai limit kiri di C. Untuk selanjutnya yaitu teorema 4.3.2. Teorema ini berbunyi, apabila dipunyai A subset bilangan real, lalu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real dan C adalah suatu titik kumpul A irisan C, tak hingga dan A irisan min tak hingga, C, nilai limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L, sehingga akan didapatkan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sebelah kanan sama dengan L, dan sama dengan limit fungsi fx x mendekati C dari sebelah kiri. Buktinya seperti ini. Akan dibuktikan dari kanan ke kiri. Dipunyai sebuah limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Kita dapat mengambil sembarang epsilon lebih dari 0 dan memilih delta lebih dari 0, sehingga norm f min L kurang dari epsilon apabila norm x min C kurang dari delta, sehingga x lebih dari C min delta dan kurang dari x plus delta. Jadi, untuk semua epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga
norm fx min L kurang dari epsilon apabila x lebih dari C min delta dan kurang dari C, dan x lebih dari C kurang dari C plus delta. Jadi limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sebelah kanan sama dengan L dan sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sebelah kiri. Bukti selanjutnya yaitu dibuktikan dari kiri ke kanan. Dipunyai limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sebelah kanan sama dengan L sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dari sebelah kiri. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0, pilih delta lebih dari 0 sehingga norm fx min L kurang dari epsilon apabila x lebih dari C min delta kurang dari C dan x lebih dari C kurang dari C min delta sehingga norm x min C kurang dari delta maksud kami. Jadi untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga norm fx min L kurang dari epsilon apabila norm x min C kurang dari delta. Jadi limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Selanjutnya untuk limit tak hingga. Di sini ada definisi 4.3.6. Definisi ini berbunyi apabila dipunyai A subset bilangan real dan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real dan C adalah elemen bilangan real suatu titik kumpul A, maka A limit fungsi f menuju plus tak hingga apabila himpunan x menuju ke C. Ditulis dengan limit fungsi fx untuk x menuju C sama dengan plus tak hingga jika dan hanya jika untuk setiap m lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga fx lebih dari m untuk setiap x elemen bilangan elemen A dengan norm x min C lebih dari 0 maksud kami dan kurang dari delta. Yang kedua, limit fungsi f menuju min tak hingga apabila x ke C ditulis dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan min tak hingga jika dan hanya jika untuk setiap n lebih dari 0 untuk setiap n kurang dari 0 maksud kami terdapat delta lebih dari 0 sehingga fx kurang dari n untuk setiap x elemen A dengan norm x min C lebih dari 0 dan kurang dari delta. Selanjutnya teorema 4.3.7. Teorema ini berbunyi apabila dipunyai A subset bilangan real dan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real dan C elemen bilangan real suatu titik kumpul A jika fungsi fx kurang dari sama dengan gx fungsi gx untuk setiap x elemen A maka x tidak sama dengan C, maka akan didapatkan dua pernyataan. Yang pertama, jika limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan plus epsilon, maka limit fungsi gx untuk x mendekati C sama dengan min epsilon. Dan yang kedua, jika limit fungsi gx untuk x mendekati C sama dengan min tak hingga, maka limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan min tak hingga. Bukti yang pertama, untuk pernyataan pertama yaitu dipunyai limit
fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan plus tak hingga. Ambil sembarang m lebih dari 0, pilih delta lebih dari 0. Sehingga fx akan lebih dari m apabila norm x min c lebih dari 0 dan kurang dari delta. Dipunyai fx kurang dari sama dengan gx. Jadi gx lebih dari m. Jadi untuk semua m lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga fungsi gx lebih dari m apabila norm x min c lebih dari 0 dan kurang dari delta. Jadi limit fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan plus epsilon. Yang B ini untuk pernyataan kedua, yaitu dipunyai limit fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan min tak hingga. Kita dapat mengambil sembarang n kurang dari 0 dan memilih delta lebih dari 0 sehingga fx kurang dari 0 apabila norm x min c lebih dari 0 dan kurang dari delta. Maka akan dipunyai fx kurang dari sama dengan gx, fungsi gx. Jadi fx kurang dari n. Jadi untuk semua n lebih dari 0 terdapat delta. Untuk semua n kurang dari 0 maksud kami terdapat delta lebih dari 0 sehingga gx kurang dari n apabila norm x min c lebih dari 0 dan kurang dari delta. Jadi limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan min tak hingga. Oke, sekarang kita lanjutkan definisi 4.3.8, yaitu dipunyai himpunan A bagian dari himpunan R dan terdapat fungsi himpunan A memetakan ke himpunan bilangan real. Jika C anggota dari bilangan real suatu titik kumpul A irisan C sampai tak hingga, maka nilai f menuju positif tak hingga ditulis dengan limit dari fungsi fx dengan x mendekati c positif sama dengan positif tak hingga. Jika dan hanya jika untuk setiap m positif terdapat delta positif sehingga fx lebih dari m apabila x lebih dari c dan x kurang dari delta plus c. Dan nilai f menuju negatif tak hingga ditulis dengan limit fx dengan x mendekati c positif sama dengan negatif tak hingga jika dan hanya jika untuk setiap n atau bilangan asli kurang dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga fx kurang dari n apabila x lebih dari c min delta dan x kurang dari c. Nah, selanjutnya, jika c anggota dari bilangan real suatu titik kumpul A irisan negatif tak sampai c, maka nilai f menuju positif tak hingga ditulis dengan limit dari fungsi fx dengan x menuju c negatif sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika untuk setiap m positif terdapat delta positif sehingga fx lebih dari m apabila x lebih dari c negatif delta dan x kurang dari 0 dan nilai f menuju negatif tak hingga ditulis dengan limit dari fx dengan x mendekati c negatif sama dengan negatif tak hingga jika dan hanya jika untuk setiap n kurang dari 0 terhadap delta positif sehingga fx kurang dari n, yaitu apabila x lebih dari c negatif delta
dan X kurang dari C. Oke, kita lanjutkan ke definisi 4.3.10. Limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan L, atau limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan L jika diberikan sebarang epsilon positif, terdapat k sama dengan k kali epsilon lebih dari a. Sedemikian sehingga untuk sebarang x lebih dari k, maka mutlak fx min L lebih dari epsilon. Kemudian definisi selanjutnya, limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, atau limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan negatif tak hingga jika diberikan sebarang a anggota bilangan real, terdapat k sama dengan k kali a lebih besar dari a. Sedemikian sehingga untuk sebarang x lebih dari k, maka fx lebih dari a atau fx kurang dari a. Oke, kita lanjutkan ke teorema 4.3.11. Misalkan himpunan A merupakan subset dari himpunan R dan fungsi di mana himpunan A memetakan ke himpunan R, dan anggaplah bahwa A sampai tak hingga merupakan subset dari A untuk suatu A anggota bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. I1, L sama dengan limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga. I2, untuk sebarang barisan xn dalam A irisan A sampai tak hingga, sedemikian sehingga limit xn sama dengan tak hingga. Barisan fungsi xn konvergen ke L. Kemudian definisi 4.3.12, misalkan himpunan A merupakan subset dari himpunan R dan fungsi di mana himpunan A memetakan ke himpunan R, anggap bahwa A sampai tak hingga merupakan subset dari himpunan A untuk suatu A anggota dari himpunan A. Kita mengatakan bahwa f menuju ke tak hingga atau negatif tak hingga apabila x mendekati tak hingga, dan ditulis limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, atau limit dari fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan negatif tak hingga jika diberikan sebarang a anggota dari himpunan real, terdapat k sama dengan k a lebih besar dari a. Sedemikian sehingga untuk sebarang x lebih dari k, maka fx lebih dari a atau fx kurang dari a. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi 4.3.13. Misalkan himpunan A merupakan subset dari himpunan R dan fungsi himpunan A memetakan ke himpunan R, anggaplah bahwa A sampai tak hingga merupakan subset dari himpunan A untuk suatu A anggota dari bilangan real, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, atau limit fungsi f dengan x mendekati tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Kemudian yang kedua, untuk sebarang barisan xn dalam A sampai tak hingga, sedemikian sehingga limit xn sama dengan tak hingga, maka limit fungsi xn sama dengan tak hingga, atau limit fungsi xn sama dengan negatif tak hingga. Kemudian kita lanjut ke teorema 4.3.14. Misalkan himpunan A merupakan subset dari himpunan R dan fungsi fg
dengan himpunan A memetakan ke himpunan R, dan anggaplah bahwa A sampai tak hingga merupakan subset dari himpunan A. Untuk suatu A anggota dari bilangan real, misalkan pula bahwa fungsi G positif untuk semua X lebih dari A, dan bahwa limit dari fungsi F per fungsi G dengan X mendekati tak hingga sama dengan L. Untuk suatu L merupakan anggota dari bilangan real dengan L tidak sama dengan 0, maka jika I1 L positif, maka limit fungsi F dengan X mendekati tak hingga sama dengan positif jika dan hanya jika limit fungsi G dengan X mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Yang I2, jika L negatif, maka limit fungsi F dengan X mendekati tak hingga sama dengan negatif tak hingga jika dan hanya jika limit dari fungsi G dengan X mendekati tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Bukti I. Sekarang kita buktikan I1. Karena L positif, hipotesis mengakibatkan bahwa terdapat A1 lebih besar dari A, sedemikian sehingga fungsi F per fungsi G lebih besar dari setengah L dan setengah L lebih besar dari 0, dan fungsi F per fungsi G lebih kecil dari 3/2L untuk X lebih besar dari A1. Oleh karena itu kita mempunyai fungsi F lebih besar dari setengah L kali fungsi G, dan fungsi fx lebih kecil dari setengah L kali fungsi gx. Untuk semua X lebih dari A1, dari sini dengan mudah kita peroleh kesimpulannya. Pembuktian E2 dikerjakan dengan cara yang serupa juga. Demikian presentasi dari kelompok bab limit. Semoga penjelasan kita dapat dipahami, dan semoga semua ini bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.